Sangat penting kita harus ketahui dari hal yang sunnah al-mahjurah. As-sunnat al-mahjurah, sunnah yang terkikis, yang jarang saat ini orang amalkan selepas sholat Jumat. Apa itu? Selepas sholat Jumat itu ada amalan yang memang itu tercantum di dalam beberapa kitab, dan itu juga ada hadisnya dari baginda Nabi SAW, yang mana kita dianjurkan selepas salam kita baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ya, jadi selepas salam bacalah itu. Selepas salam baca itu. Jadi jangan, nih kita kenapa nggak ngamalin itu? Karena khutbahnya terlalu panjang. Nih, min fiqhir rajul an takunal khutbatu qasirah. Dari pemahaman seorang kepada agamanya, hendaklah khutbah itu pendek. Jangan panjang. Orang 17 kali tidur bolak-balik masih aja khutbah. Iya. Udah khutbah sedikit. Yang penting rukunnya. Yang penting kebanyakan orang yang hadir khutbah pada tidur semuanya. Kelamaan. Sedikit kena. Sebagaimana ucapan Imam Hasan bin Ali, khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baik pembicaraan adalah sedikit, tapi yang menyentuh, yang masuk ke dalam hati kita, yang memberikan petunjuk. Begitu. Ya. Jadi kalau khutbahnya pendek, bisa gak dipakai itu? Bisa. Baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Di dalam kitab Usyur Karim dicatatkan ada hadis Nabi SAW. Waqad warada, di situ disebutkan anna man qara'a al-Fatihata wal Ikhlasa wal Falaqa wan Nasa sab'an. Siapa yang membaca Fatihah, Al-Ikhlas, apa lagi? Al-Falaq, An-Nas 77. Qabla an yuthniya rijlah. Ya, ba'da salamihi minal jum'ah, afwan. Jadi setelah salam dia dari sholat jadi siapa yang membaca itu ba'da salamihi minal jum'ah, setelah salamnya dia dari sholat Jumat. Qabla an yuthniya rijlah, sebelum dia bersila duduknya. Jadi posisi apa? Seseorang itu dalam keadaan tawarruk, duduk tasyahud akhir. Dia baca itu 7, maka disebutkan dalam riwayat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pertama, diampuni orang tersebut apa yang dia lakukan dari dosa-dosa kecil pada masa lampau dan masa mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulihi. Yang kedua adalah Allah memberikan kepada orang itu pahala dan kebaikan sebanyak mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Berapa banyak? Dari zaman Nabi sampai saat ini yang beriman kepada Rasulullah udah nggak terhingga. Itu diberikan tuh pahala selepas sholat Jumat. Nah, ini dia. Ya. Lalu riwayat Ibnu Sunni menyatakan tidak dibaca Fatihah. Itu ada riwayat juga tidak baca Fatihah. Ya, itu disebutkan pula akan Allah jauhkan ba'uda minassu, ya, ila Jum'atil atiyah. Akan dijauhkan dari segala keburukan, musibah apapun yang Allah turunkan sampai Jumat mendatang. Lalu ada ziyadah lagi, riwayat menyatakan hufidha lahu nafsuhu, akan dijaga pada jiwanya, Allah jaga pada jiwanya, wa ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa waladuhu, dan anak-anaknya. Lihat, habis luput kita kalau nggak baca itu. Khutbahnya panjang, akhirnya selepas salam doa doang selesai.
Nah inilah yang dikatakan sunnatul mahjurah, sunnah yang sudah langka, jarang kita amalkan. Melainkan mungkin ada beberapa masjid-masjid tua, ya, mereka dulu mengamalkan, dapat langsung dari guru-guru mereka, akhirnya mengamalkan. Nah inilah ada hadisnya, ada penjelasannya, yang insya Allah Allah berikan taufik hidayah kepada kita, bisa kita amalkan itu. Nggak harus khotibnya, nanti khotibnya misalnya nggak baca, ya kita baca sendiri. Yang penting posisi kita sebelum apa? Sebelum duduk bersila. Ya, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna